Perang Tabuk, jihad panjang tanpa ayunan pedang. Tahun itu, panas Jazirah Arab terasa membakar. Matahari seolah enggan bersembunyi, dan angin gurun hanya membawa debu serta kelelahan. Di tengah kondisi yang paling berat inilah, Rasulullah alaihissalam mengumumkan satu ekspedisi besar, Perang Tabuk. Berita sampai bahwa Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, tengah mempersiapkan pasukan raksasa di wilayah Syam untuk menyerang Madinah. Biasanya, Rasulullah alaihissalam merahasiakan arah peperangan. Namun kali ini berbeda. Jaraknya jauh, musuhnya besar, dan medan yang dilalui sangat berat. Maka tujuan ini diumumkan secara terbuka agar kaum muslimin benar-benar bersiap. Namun persiapan itu tidak mudah. Saat itu Madinah sedang dilanda musim paceklik. Persediaan makanan minim, tunggangan sedikit, dan perjalanan ke Tabuk menempuh ratusan kilometer gurun tandus. Hingga ekspedisi ini dikenal sebagai Jaisyul Usroh, pasukan kesulitan. Kaum mukminin yang ikhlas tetap menyambut seruan jihad. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa seluruh hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa setengah kekayaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyumbangkan ratusan unta lengkap dengan perbekalannya. Namun di sisi lain, orang-orang munafik mulai menampakkan wajah aslinya. Mereka mencari alasan untuk tidak berangkat. Ada yang berkata panas terlalu terik, ada yang pura-pura sakit, bahkan ada yang meremehkan kekuatan kaum muslimin. Al-Quran pun turun mencela sikap mereka, mengabadikan kebohongan itu hingga akhir zaman. Di antara yang paling mengharukan adalah kaum miskin yang menangis karena tak memiliki kendaraan untuk ikut berjihad. Mereka pulang dengan hati hancur, bukan karena takut mati, tetapi karena tak sanggup membela agama Allah. Rasulullah alaihissalam akhirnya berangkat bersama sekitar 30.000 pasukan, jumlah terbesar yang pernah beliau pimpin. Perjalanan panjang itu penuh ujian. Rasa lapar, haus, dan kelelahan menyelimuti barisan kaum muslimin. Namun imanlah yang menguatkan langkah mereka. Ketika pasukan Islam tiba di Tabuk, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pasukan Romawi yang digadang-gadang sangat besar tak pernah muncul. Mendengar kedatangan kaum muslimin yang penuh keyakinan, mereka memilih mundur dan bersembunyi di balik benteng-benteng mereka. Tanpa satu ayunan pedang pun, Allah menanamkan rasa gentar di hati musuh-musuhnya. Rasulullah alaihissalam tinggal di Tabuk selama beberapa hari. Beliau mengikat perjanjian damai dengan kabilah-kabilah sekitar, memperluas pengaruh Islam hingga ke perbatasan Romawi. Tabuk menjadi bukti bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata, melainkan pada ketaatan dan keikhlasan. Sekembalinya ke Madinah, ujian belum berakhir. 3 sahabat, Ka'ab bin Malik, Muraroh bin Robi, dan Hilal bin Umayyah, yang tertinggal tanpa alasan syar'i, menerima hukuman sosial yang berat. Namun kejujuran mereka akhirnya dibalas dengan turunnya ayat taubat yang mengharukan. Menjadi pelajaran besar tentang kejujuran dan rahmat Allah. Perang Tabuk bukan perang dengan darah dan pedang. Ia adalah perang melawan rasa malas, cinta dunia, dan kemunafikan. Dan di medan inilah, iman sejati terpisah dari kepura-puraan.